Jumpa lagi dengan Kak Eli hari ini. Kak Eli senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah masing-masing. Ya, meskipun kita berjauhan adik-adik, tapi mari kita satukan hati kita hadir di sekolah minggu kita bersama-sama. Ayo, untuk pembuka kita naikkan pujian kita hari ini. Ku senang sekali. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengan firman-Nya. Ayo nyanyikan suara pujianmu, pujilah Tuhan Allah yang baik. Ayo dengarkan suara firman-Nya, dan kau rasakan Dia mengasihimu. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengan firman-Nya. Nah, adik-adik, mari kita satukan hati kita siapkan hati kita mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami sudah menyiapkan diri kami untuk menikmati ibadah kami. Hadirlah di tengah kami Tuhan, berkati kami, bersihkanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh betul-betul menikmati kehadiran Tuhan di hati kami. Tuhan, berkatilah kakak kami yang memimpin pujian dan menyampaikan firman. Tuhan, berkati kami agar hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini mari kita buka dengan Mazmur 5 ayat 13. Kita ingat siapa Tuhan kita yang mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Adik-adik, karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa, sehingga marilah kita jalani hidup kita dengan benar adik-adik. Apakah adik-adik hari ini sudah melakukan tugas-tugas adik-adik dengan benar? Mulai dari bangun pagi, apakah adik-adik sudah membereskan tempat tidur? Sudah mandi belum sebelum ibadah? Nah, Kak Eli harap adik-adik tentunya sudah duduk rapi, wangi ya, sudah mandi, dan sudah sarapan juga mungkin. Dan kita akan menikmati ibadah kita pagi hari ini ya. Adik-adik, melalui tugas-tugas yang kita lakukan di rumah sehari-hari, itu artinya kita juga ambil bagian loh dalam pelayanan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan melalui hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah adik-adik. Memang melelahkan, capek, tapi adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Yuk kita naikkan pujian kita yang berikutnya, jangan lelah. Yang mengajar dan menopang
memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, betul, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iman kita kepada Kristus, adik-adik. Nah, seperti kayak adik tadi bilang, apakah adik-adik sudah melakukan tugas adik-adik sehari-hari hari ini? Sudah ikut membantu orang tua hari ini? Dengan bangun pagi, membereskan tempat tidur. Sudah berolahraga belum? Nah, kita setia dan tekun melakukan tugas-tugas kita sehari-hari, adik-adik ya. Itu adalah salah satu cara kita melayani Tuhan, dengan mengambil bagian ikut bertanggung jawab, adik-adik, menunjukkan kita peduli kepada lingkungan kita, sekeliling kita. Nah, adik-adik, mari dengan setia dan tekun kita menjadi suluh-suluh Tuhan. Kita naikkan lagu ini ya. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya, bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Nah, adik-adik, menjadi suluh dunia, dan untuk menjadi suluh dunia, adik-adik, jangan lupa kita juga selalu memerlukan bahan bakar, yaitu firman Tuhan, adik-adik. Kita perlu mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan itu tumbuh, mengisi hati kita, memberi kita kekuatan, dan memampukan kita menjadi saluran berkat tangan-tangan Tuhan yang bekerja, adik-adik, melayani Tuhan dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil, tidak perlu hal-hal besar, yang kecil saja, adik-adik, yang mampu adik-adik lakukan di rumah kita masing-masing ya. Nah, yuk sekarang kita siapkan hati kita sebelum membaca Alkitab. Kita naikkan pujian kita yang berikutnya, Firman-Mu pegang selalu. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanmu, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh, firman-Mu hari ku pegang selalu, firman-Mu
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik beserta keluarga? Kak Yuni berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat semua. Adik-adik, di pagi hari ini Kak Yuni akan menceritakan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan diri kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau mohon pertolongan Roh Kudus. Dengan lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang masih diberikan atas kami, untuk nafas kehidupan, untuk keluarga yang Tuhan masih berikan, dan waktu ini untuk kami boleh rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman, maupun kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong setiap kami untuk diberikan hikmat, pengertian, dan dimampukan setiap kami menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Berkati waktu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian ini. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang peduli dan bertanggung jawab. Apa? Belajar peduli dan bertanggung jawab. Yuk, kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Mari kita ambil Alkitab kita. Mari kita baca bersama adik-adik. Pengangkatan hakim-hakim. Esokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat hal yang dilakukannya kepada Musa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mereka itu. Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa itu. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu,
perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang hidupnya tidak teratur. Dan seringkali mereka terjadi perselisihan dan timbul permasalahan antar bangsa Israel. Adik-adik, pada saat itu Musa masih menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan juga Musa adalah satu-satunya seorang pemecah permasalahan bagi orang-orang Israel. Padahal jika kita lihat di dalam kitab Keluaran 12 ayat 37, di situ dikatakan bangsa Israel berjumlah 600.000 orang, belum perempuan dan anak-anak. Karena begitu banyak yang dikerjakan oleh Musa, maka setiap hari dia duduk untuk menghakimi orang-orang tersebut. Dan orang-orang berdiri di sekelilingnya dari pagi hingga petang. Ada dua hal yang menjadi penyebab, adik-adik. Yang pertama, ternyata orang-orang Israel pada masa itu belum atau kurang mengerti firman Tuhan. Hal ini wajar karena Taurat belum ditulis dan Musalah yang menjadi pemimpin yang mengajarkan kepada mereka segala ketetapan-ketetapan dan perintah yang dia terima langsung dari Allah. Yang kedua, Musa adalah satu-satunya hakim bagi bangsa Israel yang menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di antara orang-orang Israel. Tetapi Yitro atau bapak mertua Musa melihat hal ini tidak baik adanya. Dan justru pekerjaan itu terlalu berlebihan buat Musa. Yitro khawatir Musa dan orang-orang Israel pada akhirnya akan merasakan akibat buruk. Musa akan kelelahan fisik maupun jiwanya. Dan orang-orang Israel yang akhirnya tidak terlayani dengan baik jika Musa terus melakukan seperti itu. Nah, adik-adik, kemudian Yitro menasihati Musa untuk membuat rencana yang baik. Musa perlu mendelegasikan beberapa tugas-tugasnya. Untuk itu, perlu ada orang-orang yang siap menerima tanggung jawab membantu Musa. Orang-orang tersebut perlu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka haruslah orang-orang yang cakap, berakal sehat, orang yang takut akan Allah dan dapat dipercaya. Walaupun tanpa pengawasan, mereka tetap melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, tidak suka memikirkan suap. Musa juga mempersiapkan orang-orang tersebut yang akan dipilih untuk dapat menjadi teladan yang baik. Orang-orang yang takut akan Tuhan diharapkan tidak berani melakukan yang tercela. Orang yang takut akan Tuhan berarti dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, mereka menyadari hadirat Tuhan. Dan takut akan Tuhan paling baik untuk membentengi diri seseorang dari ketidakadilan dan ketidaktaatan. Musa tidak meremehkan nasihat Bapak Yitro, tapi atas petunjuknya Musa memilih beberapa orang untuk ikut serta mengerjakan tugasnya. Dan akhirnya tugas-tugas Musa tidak lagi melelahkan. Dan banyak orang-orang Israel yang dapat terlayani. Dan juga pemimpin-pemimpin yang dipilih dapat belajar. Dan semakin pintar karena mau membantu Musa menyelesaikan permasalahan. Juga tugas-tugasnya Musa. Adik-adik, orang Israel pada waktu itu memang belum bisa melakukan tugas-tugas seperti Musa. Akan tetapi mereka bisa diajari dengan melaksanakan tugasnya mulai dari yang terkecil dan sederhana. Yang penting orang itu mau belajar, jujur dan dapat dipercaya. Musa memberikan kepercayaan penuh, tanggung jawab pada orang-orang yang dipilihnya. Mereka bahu-membahu memimpin bangsa Israel dan melayani Allah. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada cepat terselesaikan dan
orang-orang Israel menjadi puas. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, seringkali kita merasakan dan kita tidak mau terlibat dalam tanggung jawab. Nah, dalam sebuah pekerjaan misalnya, dengan berbagai alasan kita merasa minder, kita merasa malu, kita merasa tidak mampu, kita merasa ragu, dan kita seringkali merasa takut adik-adik. Dari cerita hari ini kita mau belajar peduli dan siap bertanggung jawab untuk membantu orang tua kita, membantu guru, dan membantu sesama. Apa sih yang dapat kita lakukan? Kita dapat membantu orang tua kita di rumah dengan cara membersihkan kamar kita, membersihkan barang-barang pribadi kita, dan membersihkan rumah serta lingkungan sekitar rumah. Kemudian kita juga dapat mengerjakan PR dengan rajin yang sudah diberikan oleh ibu guru di sekolah. Juga dapat membantu teman-teman di sekolah yang kurang dalam pelajaran. Nah, adik-adik, di sekolah minggu kita juga dapat mengambil tanggung jawab. Misalnya, mempersiapkan kembali ruang kelas yang belum tertata rapi sebelum ibadah. Dan juga dapat mengedarkan kantong persembahan. Juga adik-adik yang mempunyai talenta bermain musik dapat menjadi pemusik di kelas sekolah minggunya masing-masing. Nah, kalau adik-adik mau belajar seperti pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh Musa, dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita mau belajar, pasti kita akan bisa. Dan kita mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan makin pintar dan juga pasti menjadi orang yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah untuk kami mau diberikan kepedulian kami untuk bertanggung jawab, belajar peduli dan bertanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kami sehari selepas sehari. Walaupun kami masih kecil, kami yakin Tuhan yang akan memampukannya. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.